Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah Tahsinul Quran yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Bahagia sekali hari ini saya kembali berjumpa bersamai seluruh pemirsa Mimbar Unima yang kita melanjutkan kajian Tahsinul Quran, yang mudah-mudahan dengan kajian Tahsinul Quran akan menghantarkan hidayah masuk ke dalam relung hati sanubari kita dan menghadirkan kemanfaatan yang luar biasa, kebaikan-kebaikan, kemuliaan-kemuliaan yang itu tidak hanya di dunia tapi mudah-mudahan juga nanti di akhirat kelak. Baik, hari ini kita akan melanjutkan yaitu surat Al-Baqarah ayat yang ke-74. Seperti biasa kita baca dulu, kemudian nanti kita coba gali makna atau isi kandungan yang ada di dalamnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Kita ulangi sekali lagi. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Sadaqallahul azim. Mari kita lihat beberapa hukum tajwidnya. Summa gunnah. Ingat kalau gunnah ditahan 2-3 harokat. Qulubukum mim ketemu dengan mim. Qulubukum mim ketemu dengan mim berarti idgham mimmi. Jadi dia ditahan 2 harokat. Mim mati ketemu dengan mim. Kemudian mim ba'di, nun mati ketemu dengan ba. Berarti itu adalah bacaan iqlab. Cara membacanya bukan min ba'di tetapi mim ba'di, ditahan juga 2 harakat. Kemudian asyaddu, kita bertemu dengan bacaan yang mengandung tasjid. Maka dia juga ditekan. Asyaddu, jadi tidak boleh dibaca asyadu tetapi asyaddu. Ya. Kemudian di sana ada bacaan qaswah. Itu kita bertemu dengan namanya tak marbutah. Tak marbutah itu kalau kita berhenti maka dia cara membacanya seperti ha, tetapi kalau kita lanjut maka cara membacanya adalah ta. Misalnya lanjut adalah qaswatan wa inna. Tentu begitu ya. Tapi kalau dia berhenti qaswah. Begitu. Tapi kalau lanjut tadi qaswatau atau qaswatan tadi. Wa inna, kita bertemu lagi dengan gunna. Ada wa inna diulang sampai berkali-kali di situ yang menunjukkan bacaan gunna. Ada juga di sana bacaan amma
bighafilin amma itu juga termasuk bacaan gunnah. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana terjemahnya? Summa qasat qulubukum. Kemudian hatimu teramat sangat keras. Jadi hatimu menjadi keras, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tentu ini ada kaitannya dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya yang dijelaskan di dalam Quran bahwa Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya sudah menunjukkan berbagai mukjizat yang Masya Allah. Dalam takaran nalar manusia biasa harusnya orang begitu takjub, orang begitu merasa luar biasa apa yang diperlihatkan Allah. Karena Allah memperlihatkan salah satu bentuk kemukjizatan besarnya dengan cara apa? Anak buahnya atau kaumnya Nabi Musa ini yang ngeyel-ngeyel itu pada ayat sebelumnya dijelaskan disuruh mengambil balung sapi kemudian dipukulkan kepada orang yang sudah mati dan dengan cara itu kemudian orang yang tadinya mati itu hidup kembali. Tetapi apa yang terjadi pada kaum Musa pada waktu itu? Justru dia saling tuduh siapa yang bersalah antara satu dengan yang lainnya. Nah, dengan berbagai macam mukjizat yang sudah Allah tampakkan kepada mereka, tetapi justru yang terjadi adalah mereka bukannya beriman, tetapi mencari-cari alasan, mencari-cari cara, berbagai argumen disodorkan, yang intinya tetap tidak mempercayai itu. Makanya dalam ayat ini dikatakan, summa qasat qulubukum mimba didzalika fayyakal hijarati au asyaddu qaswa. Bahkan Allah katakan kerasnya hati kaumnya Nabi Musa ini lebih keras daripada batu. Sekeras-kerasnya batu barangkali kalau dihajar, dipukul pakai besi yang amat sangat keras dia akan hancur. Tapi bagaimana kerasnya hati seseorang? Masya Allah ya. Orang yang hatinya sudah mati, orang yang hatinya sudah keras itu memang ada beberapa ciri. Satu diantaranya adalah mereka tidak pernah mau menerima kebenaran yang datangnya dari siapapun. Mereka hanya menerima kebenaran dari apa yang mereka pikirkan, dari apa yang mereka yakini, meskipun itu sesuatu kesalahan. Tidak bisa diberikan nasihat, tidak bisa dikritik, ya, sangat otoriter, orangnya tidak terbuka, orangnya tidak mau menerima masukan dari orang lain. Itu ciri orang-orang yang hatinya amat sangat keras. Mudah marah itu juga ciri orang yang hatinya keras. Diliputi dengan beragam kegelisahan itu juga hatinya keras. Yang tidak pernah puas, ya. Pengennya ini, sudah dituruti ini, pengen yang itu, setelah dituruti itu, pengen yang sana dan seterusnya. Tidak pernah merasa puas hatinya. Maka itu juga termasuk ciri orang dengan hati yang keras, bahkan juga mati. Merasa dirinya yang paling benar, yang lain pasti salah, yang lain pasti berada di bawahnya, yang lain pasti tidak lebih baik dari dirinya. Hati-hati, itu adalah ciri hati yang kekerasannya bahkan lebih dari batu. Batu yang keras saja kalah daripada hati manusia yang amat sangat keras itu. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Padahal dari batu-batu itu kata Allah pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Bahkan di sini juga dikatakan wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Bahkan juga ada yang terbelah kemudian mengeluarkan air dari itu. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Bahkan ada pula yang meluncur jatuh itu karena min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu tidak lepas dari campur tangan Allah. Bahkan makhluk yang tidak bisa bicara, yang tidak punya akal pikiran, yang tidak punya hati, seperti air saja, di dalam ayat ini dikatakan wa inna
minha lama yahbitu min khasyatillah. Dia punya perasaan tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimana mungkin ada manusia yang oleh Allah dibekali paling perfecto lah ya, paling sempurna. Bahkan Allah katakan dalam Quran dengan istilah fi ahsani taqwim. Jadi dalam bentuk yang paling paripurna, yang paling perfect, yang paling sempurna. Tetapi dengan semua kelebihan itu kok bisa-bisanya suruh taat kepada Tuhan saja dia tidak mau. Suruh menyembah Allah saja ada saja alasan. Hanya suruh beribadah kepada Allah saja, disuruh sholat saja ada saja argumennya. Yang intinya adalah menolak, yang intinya enggak mau, yang intinya ya bagaimana caranya dia tidak taat kepada Tuhan. Padahal wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah itu tidak lengah, enggak pernah abai, amat sangat teliti terhadap setiap ucapan, tindakan, pikiran, apa yang kita batin dalam hati kita. Semuanya itu tidak luput dari penilaian Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menanam semacam chip mungkin ya, atau CCTV lah, sesuatu yang bisa memantau. Kalau dalam istilah dunia penerbangan itu ada namanya kotak hitam. Jadi kalau pesawat itu hancur karena sebuah kecelakaan, maka kotak hitam itu tidak akan hancur, dan kotak hitam itulah yang bisa merekam apa sebenarnya detik-detik terakhir, peristiwa-peristiwa terakhir, sehingga pesawat itu menjadi hancur. Kita juga sama. Allah sudah tanamkan entah itu namanya chip atau prosesor atau CCTV atau apapun bentuknya dalam istilah teknologi hari ini, yang dia sesungguhnya merekam seluruh ruang jejak kita, perilaku kita. Makanya kalau dalam surat Yasin itu dikatakan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mereka nanti akan bicara di depan Allah dengan sejujur-jujurnya terhadap apa yang kita lakukan. Jadi jamaah sekalian, kalau kita ini menjadi manusia yang taat, tangan, kaki, dan seluruh organ tubuh kita nanti akan bersaksi di hadapan Allah, wahai Allah, aku adalah tangan dari hambamu yang salih, yang taat. Tetapi kalau kita ternyata menjadi manusia yang sebaliknya, Masya Allah, dia juga akan bersaksi. Ini suka bohong, suka malas-malasan, suka nggak rajin, suka menunda-nunda, suka membiarkan begitu saja, condong pada keburukan, dan seterusnya, dan seterusnya. Padahal jamaah sekalian, kalau kita tarik dalam konteks hari ini, yang diberikan mukjizat itu tidak hanya kaumnya Nabi Musa. Berupa tadi Allah memperlihatkan sesuatu yang tadinya sudah mati, kemudian dihidupkan kembali. Kita tiap hari diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Apakah kita pernah berdoa kepada Allah menjelang tidur misalnya? Ya Allah, berikan kesempatan hambamu ini besok pagi untuk tetap hidup, agar aku bisa melanjutkan hidup dan bisa beribadah kepadamu. Tidak ada, jarang mungkin yang melakukan itu. Tetapi kenapa Allah masih hidupkan kita? Kenapa Allah masih benamkan ruh ke dalam tubuh kita? Husnudzan kepada Allah. Bisa jadi karena ibadah kita masih kurang. Bisa jadi karena Allah masih sayang pada kita, diberikan kesempatan agar memperbaiki dan terus memperbaiki. Apakah kita pernah berdoa, ya Allah, pertahankan mataku untuk tetap bisa melihat? Tidak, jarang yang mengucapkan itu. Tetapi kenapa mata kita masih bisa melihat? Mukjizat yang luar biasa yang Allah hadirkan kepada kita. Kita tidak pernah meminta lingkungan kerja kita ini orang-orang yang solih, orang-orang yang baik. Tetapi kenapa Allah hadirkan orang-orang hebat, orang-orang yang baik, orang-orang yang hatinya tulus. Mukjizat sekali lagi Allah hadirkan pada kita. Setiap hari sebenarnya Allah datangkan kepada kita jamaah mukjizat-mukjizat yang seandainya kita fikirkan, kita usahakan dengan kemampuan akal kita,
kemampuan skill kita, barangkali kita tidak akan bisa mewujudkan keindahan-keindahan kemujizatan Allah itu. Saya tidak mungkin barangkali bisa menundukkan satu orang hanya dalam waktu sekejap. Bahkan dia bisa bertahan lama agar nih orang selalu hatinya menyenangkan buat saya. Anda juga mungkin tidak mudah menundukkan seperti itu. Tetapi karena Allah tundukkan hati-hati yang tenang tadi, hati-hati yang penuh kebahagiaan itu disandingkan di sekitar kita, maka itu juga menghadirkan kebahagiaan. Di tengah rumit dan ruwetnya pekerjaan, tiba-tiba kita diajak guyon, diajak ketawa, diajak jajan bareng, diajak bicara-bicara tentang kebaikan, lalu tiba-tiba hadirlah rasa tenang dan bahagia itu. Lupa dengan yang susah-susah. Bukankah itu juga kemukjizatan yang luar biasa? Lalu kalau dengan semua keindahan-keindahan itu, dengan semua kemuliaan itu, kita tidak bisa mengambil pelajaran, Masya Allah jamaah. Jangan-jangan kita termasuk yang Allah katakan hatinya itu au asyaddu qaswah. Jadi lebih keras, ya, lebih keras dari batu. Jadi tidak usah jauh-jauh, di lingkungan kerja kita aja, di keluarga kita saja. Coba kalau jamaah sekalian pulang dari rumah mendapati istrinya sehat, anaknya sehat, senyum mereka itu membawa kebahagiaan, menghilangkan rasa capek, Masya Allah. Bukankah itu mukjizat yang luar biasa yang Allah berikan pada kita? Bayangkan kalau yang terjadi sebaliknya, tiba-tiba sampai rumah kondisinya sakit, istrinya marah-marah, ya, rumahnya barangkali kebobolan maling, kebakaran, diambil sebagian hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cara. Bukankah itu jauh lebih menyedihkan? Setiap hari sebenarnya jika kita renungkan jamaah, kita tidak ubahnya kaumnya Nabi Musa yang sudah Allah berikan berbagai macam kemukjizatan. Cuma kalau tidak bisa mengambil pelajaran, Masya Allah, berarti kita ini adalah qasat qulubukum, hatinya itu keras, bahkan au asyaddu qaswah, lebih keras daripada batu. Yang seperti itu, yang merasa seperti itu, maka hanya ada kemungkinan-kemungkinan buruk yang melekat pada dirinya. Jika tidak gelisah hatinya, maka tidak ada kebahagiaan dalam dirinya. Tidak ada sama sekali. Tiap hari yang dipikirkan hanyalah hari ini akan menciderai siapa. Hari esok siapa lagi yang jadi korbannya. Entah dari lisannya maupun dari perilakunya. Hari ini akan melakukan pembelaan apa yang sebenarnya adalah topeng-topeng kepalsuan. Bukanlah sebuah kejujuran yang nyata. Masya Allah jamaah. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala dihindarkan dari dari hati yang au asyaddu qaswah, yang lebih keras daripada batu. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah senantiasa terus melimpahkan kemujizatan-kemujizatan itu pada kita dan kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur, maka setiap detik, setiap waktu dan kesempatan kita akan belajar menjadi manusia yang lebih baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.